Bulan Ramadan itu ada 3 fase. Fase pertama disebut rahmat 1 sampai 10. Fase kedua namanya maghfirah 11 sampai 20. Fase terakhir itqum minan nar, kebebasan dari api neraka tanggal 21 Ramadan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma walhamdulillahi abdul salam ayyamma tad'u walahul asma'ul husna wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muhammadun fil ardi wa Ahmadu fis sama wa ala alihi wa ashabihi walillahi al-hamdu. Pengurus masjid Jamin Mutawal Iman beserta seluruh jajarannya, jamaah Ramadan, ibu, hadirin hadirat. Malam ini kita baru memasuki malam ke-10 dari bulan suci Ramadan, yang Nabi bilang syahrul Ramadan syahrul awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan itu ada 3 fase. Fase pertama disebut rahmat 1 sampai 10. Fase kedua namanya maghfirah 11 sampai 20. Fase terakhir itqum minan nar, kebebasan dari api neraka tanggal 21 Ramadan sampai akhir. Kita baru saja menyelesaikan fase yang pertama, tapi kelihatannya udah loyo betul. Jamaah laki-laki jauh berkurang. Jamaah ibu-ibu begitu juga. Apa sebabnya? Tanya dalam diri kita. Ada yang jawab capek, terawih. Emang baru sekarang terawih? Dari zaman Kibenan di terawih kayak gini, capek, nggak ada. Makanya disebut salatul tarawih. Apa sih artinya tarawih? Dari kata tarawwah, yang tarawuhan, tarwihan, sembahyang santai. Jadi sembahyangnya jangan tegang betul, capek, santai aja. Itulah makanya disebut tarawih. Di tempat lain saya bandingkan tempat yang baik, ya, bukan tempat yang saya pergi dan saya suka keliling juga sama. Ya sama sih kayak gini, sama bunganya, sama bangunnya. Hasilnya yang tua bercanda, yang kecil apalagi. Ya. Kemudian kendor juga, udah kayak tali kolor yang belel. Kendor bener. Pantes nggak kayak gini? Oh nggak pantes, nggak pantes. Kemana-mana tanya diri kita. Seorang ulama berkata, Ramadan dari hari ke hari meninggalkan kita. Sampai hari ini sudah 10 hari dia meninggalkan dari tengah-tengah kita. Padahal Ramadan tetamu agung. Oh, Nabi sendiri menyebutnya syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul fihi lailatun khairum min alfi syahr. Begitu besar pujian Nabi terhadap bulan Ramadan. Ulama salafiyah as-salihah mereka berkata syahrul Ramadan laqad alauta mukarramah, oh bulan suci Ramadan, sungguh engkau bulan yang maha mulia. Wa qadamta min baini syuhuri mu'azzam,
engkau melewati dari bulan-bulan yang 11, engkau punya kemuliaan. Ya shaimi Ramadan hadza syahr. Hai orang yang cinta puasa, yang senang puasa, ini dia bulan kamu sekarang. Nabi bilang Ramadan syahrul ummati, Ramadan milik umatku. Ya fauza man fihi ata'a ilaha, sungguh beruntung mujur orang yang di dalam bulan suci Ramadan ata'a ilaha, meningkatkan rasa takwanya kepada Allah, mutaqarriban, mendekatkan diri selalu kepada Allah, mutajanniban ma harrama, menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu orang yang beruntung. Wal wailu kullal wail, celaka malang pelacur. Man kana fi syahrihi, siapa yang hidup di dalam bulan suci Ramadan, akalal harama wa ajrama, tetap makan barang yang haram, tetap melakukan perbuatan dosa. Hanya diri kita mau termasuk dia fauza, orang yang beruntung, atau falwail kullal wail, jawabannya tidak ada sama siapa-siapa, sama diri sendiri. Malam ini kita coba koreksi diri kita. Saya nak beriman terawihnya masa baru 10 aja benar. Malu besok harus bangkit. Kalau kagak nyesal sendiri. Kata ulama madha syahrul Ramadan wa syahida 'alal musii bil isah wa 'alal muhsini bil ihsan. Madha syahrul Ramadan, meninggalkan kita bulan Ramadan hari demi hari. Memang kemana pergi? Menghadap Allah, melaporkan. Wa syahida 'alal musii bil isah. Ramadan besok menjadi saksi buruk buat kita. Siapa yang memperlakukan pekerjaan buruk di dalam bulan Ramadan? Udah puasanya ngumpet-ngumpet juga, makan bakso. Udah terawihnya kalau busuk, bercanda, jarang-jarang datang lagi. Kata Ramadan, wa syahida 'alal musii bil isah. Besok kata Ramadan, saya menjadi saksi untuk kalian atas perbuatan kalian yang buruk pada saat aku datang. Masya Allah, sedih kalau kita dengar kayak gini, takut. Wa syahida 'alal muhsini bil ihsan. Ramadan besok menjadi saksi di hadapan Allah 'alal muhsin, terhadap orang yang berbuat baik, bil ihsan, dengan kebaikan. Ya Allah, siapa baik tarawihnya, ya Allah siapa khusyuk, ya Allah siapa kabar setelahnya, ya Allah. Di hadapan Allah. Semua ini makhluk di hadapan Allah bisa berbicara. Wala ta'iru yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, kata Allah. Burung-burung yang kalian terbang, lihat terbang, dia umatku sama-sama kamu, bertasbih, beribadah, tapi dengan caranya. Hari yang kita lewati selalu berkata, ana yaumun jadid, ala ma fa'alta wa ana syahid. Saya hari baru. Kamu ternyata pada hari ini, aku akan menjadi saksi. Kata Raqib Atid, ana Raqibun Atid, ala ma fa'alta wa ana katib. Saya Raqib Atid, kamu kerjain apa aja silakan, tapi semua kerjaan jatuh pada catatan. Nanti di akhirat catatan itu baru dikeluarkan. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Tiap-tiap orang ada catatannya sendiri-sendiri. Nanti catatan itu akan dikeluarkan pada hari kiamat agar kamu baca. Kata Allah, Iqra kitabaka ya abdi alamah fahal tara fiha harfan ghaira ma kana lamma qara'ta wa lam tunkir qira'atahu harfun minal harfani harfana. Hambaku, ini suratanmu ketika kamu hidup, baca. Allah bilang, Iqra
binafsi kafah binafsi kayu ma'alika. Baca, nggak usah ada ngajarin, kamu akan baca. Kita baca, ahli kita berkata, mari ajaran kita. Aduh, dari mana catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak peduli perbuatan yang besar, sekecil apapun ada di situ. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Mereka dapati apa yang pernah mereka kerjakan nampak di suratan itu. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Allah sedikit pun tidak menzalimkan kalian, tapi kita yang menzalimkan diri kita sendiri. Nah, kita baru aja nisbu kemarin ganti surat. Kita isi surat tadi itu dengan disusulkan dengan Ramadan. Baik semua itu. Kenapa bulan Ramadan kok harus terkendor? Sesukanya berani gitu. Kan kita orang Muslim. Ramadan bulan kita. Ramadan itu datang ke tengah-tengah kita bagaikan tamu. Kalau dia datang kita hormatin, pas dia pulang nanti senang dia. Paling dia bilang selamat tinggal wahai orang-orang yang soleh. Aku datang ke tengah-tengah kalian patuh kepada Allah, kalian patuh kepada Rasulullah, melakukan sholat tarawih. Ya, aku tinggalkan. Selamat berpisah sampai bertemu lagi nanti kita di lobi surga yang bernama Raja. Tapi sementara ketika dia pergi pulang dengan tidak diopeni, tidak diurus bagaimana mestinya, tarawih yang baik kayak apa tidak dilakukan, puasa yang baik kayak apa tidak dilakukan, sedekah sebenarnya bagaimana tidak dilakukan. Oh, kata Ramadan akan saya saksi buruk di hadapan Allah. Nanti saya tidak akan ingin bertemu kepada kamu di bawah raya. Dan kata Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu raya, yuqalu lahu raya la yadkhuluha illa shalimun. Di surga ada taman yang begitu indah, kelas VIP, lengkap dengan akomodasinya, dengan makan minumnya. Sedangkan orang pada saat itu masih bergelut di pada pasar, di mizan, di sini. Sementara orang-orang yang melakukan ibadah Syria itu puasa dengan baik lebih dulu. Perlakukan dengan perlakuan yang penuh rahasia. Orang kalau tapi dia menerima di mana ada deroya, layak duluhan, tidak boleh ada orang yang datang ke situ. Illa shalimun. Kemudian orang-orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan dan tarawih. Kemudian takutilah apa yang oleh ulama mengatakan madha syahrul Ramadan wa syahida al-muhsin bil ihsan wa al-muhsin bil ihsan. Telah meninggalkan kita 10 hari bulan suci Ramadan. Kepergiannya menjadi saksi di hadapan Allah, menyaksikan kebaikan orang yang berbuat baik, menyaksikan keburukan orang yang berbuat buruk. Dia pergi, kita ini tinggalkan dua. Wa hasala kullun ma qasama min ribhi wa khusra. Wa hasala artinya sampai mendapat. Kita ini yang ditinggalkan mendapat kullun, tanwin dua, kull wahid. Tiap-tiap orang yang ditinggalkan dua kemungkinan. Satu ribhi, apa ribhi? Untung. Ribhi itu untung. Kalau orang bang bilang rabah, kata ribhi. Yang udah khusran rugi. Ramadan pergi, lihat si A, untung atau rugi. Mungkin terawihnya baik, puasanya apa lagi, zikirnya baik, Al-Quran baik, sedekah baik. Ini yang ribhin, untung. Nggak lama lagi kita tinggalkan dunia ini, semua kayaknya mata, semua nggak ada kita bawa. Yang kita bawa ribhin, keuntungan dari Ramadan. Satu lagi, khusra. Apa khusra? Rugi. Kata Allah, zalika huwa khusranul mubin. Orang yang rugi di akhirat, di dunia ini udah ketahuan, bisa dikoreksi dirinya. Gimana terawih dulu, usia apa kagak? Itu kita sendiri, jangan sampai nanti diperiksa sama mereka. Makanya
Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa dinu qabla an tuzan. Koreksi, evaluasi dirimu sekarang sebelum kamu dikoreksi di hadapan malaikat. Timbang-timbangkanlah antara kebaikan dan keburukan sekarang. Jangan bisa. Memang bisa banget. Bisa banget. Ini kalau sekitar sampai 10 hari saya terawih. Kok apa enggak 10? Tanya orang lain enggak tahu. Tanya istrimu juga enggak tahu. Yang tahu kamu sendiri. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, untuk mengetahui kebaikan kayak apa sih? Nabi jawab, istaqti qalbaka, minta petunjuk hatimu sendiri. Kalau hati kita tak, kemudian 10 hari saya baru 3 kali umpamanya. Tahu tuh. Apalagi hari pertama doang, sama yang kedua, ketiganya udah nggak hadir lagi. Saya lihat jamaah laki merasa banget. Saya lihat perempuan sama juga. Wah, ini perlu saya ingatkan. Kalau udah saya ingatkan, kalau nggak tuntut saya lagi, saya tahu jamaahnya begini, kok saya diem aja. Yang paling dulu dituntut kita, yauma ya'tuna ala imamihim, nanti akan kami panggil tokoh-tokohnya yang ngerti agama. Apakah dia diam melihat masjidnya kosong? Nggak bisa. Saya tidak rela seperti itu. Jangan sampai saya, makanya nanti waktu mau mati aja bilang hal syahid, hal syahid. Apakah aku telah melaksanakan tugas tersebut? Ya, iya, engkau telah melaksanakan tugas yang aku saksinya. Nabi betul mati dengan tenang karena sedang melaksanakan tugas. Sebelum takut, kan tiap orang punya tugas masing-masing. Mau jadi lurah punya tugas, kalau kagak besok pemimpin daerah, camat begitu juga, ulama begitu juga, panitia masjid begitu juga. Rumah aku jadi pengurus aja masjid rumah aku atau jangan berbuat kesalahan selama hidup. Sekecil-kecilnya kesalahan di sana akan diselesaikan. Jangan pun manusia kambing aja, satu kambing berantem nanti di depan Allah dikisos. Mana kambing yang galak menang waktu di dunia? Dia dicopotin tanduknya, dikasih kepada tanduknya, dianiaya, disuruh. Cuma enaknya buat kambing setelah selesai, ayo udah selesai dikisos kalian, ayo jadi tanah sudah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir melihat, ya enak banget ya, kambing dikasih, coba aku ini Allah jadikan dirimu. Ya enggak bakal. Maka sekecil kesalahan pun di dunia, jangan berani, jangan sok, jangan tidak percaya, jangan tidak yakin. Kan kita kebanyakan begitu, gede adat tapi kagak ngerti. Bodo amat, bukan sembahyang buat Ustaz ngomel. Itu kerjaan orang yang tidak berakal begitu. Bukan apalah takilu, kamu punya akal apa? Apalah kadang baru tidak kamu pikir. Kenapa? Ustaz itu nasihatin buat kamu. Makanya saya orang benci, orang suka saya nasihatin daripada saya dibenci sama kamu. Asal punya saya nasihatin. Karena ada surat yang ketika andaikan salah jalan, apa kata malaikat? Alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum. Kok kamu bisa salah jalan sih di sini? Emang di dunia enggak ada guru? Alam yatikum, tidak ada di tengah-tengah kamu rusulun minkum, salah seorang rasul di antara kamu, artinya di antara kita. Yatluna alaikum, yang membacakan kepada kamu, memberitakan kepada kamu, liqa'a yaumikum hada, peristiwa yang akan terjadi pada hari ini. Baru bisa menjawab qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal. Ada malaikat, ada speakernya gede benar, nggak pakai speaker juga, tuh guru mulutnya gede suaranya. Oh, kamu
kamu dengar banget lah, kenapa? Berhakat dari menteri aku kalian dari ya pantaslah kalau saya disiksa. Dikira siksa enak kali. Makanya ini Bapak mau marah yang saya mau jangan saya. Impuri dan Islam atau saya tidak berkehendak untuk mengambil keuntungan pribadi. Apa yang saya ambil keuntungan pribadi? Impuri dan Islam masih tetap kuat atau tidak bila alaihi tawakkaltu wa alaihi unib ya udah enggak usah banyak-banyak. Qalilun ajil khairun min katsirin akhir. Dikit dicermati, diperhatikan jauh lebih baik ketimbang banyak diabaikan, disia-siakan. Semoga Allah selalu Amin ya Allah. Amin. Hidayahnya. Amin. Memberikan kekuatan kita. Amin. Dapat menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Sampai akhir Ramadan ibadah kita tidak kurang, baik yang wajib maupun yang sunnah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين اللهم آمين. انك انت التواب الرحيم. آمين اللهم آمين. آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين اللهم آمين. يا غفار آمين يا يا رب. عزيز يا ستار. آمين. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون. آمين اللهم وسلام على المرسلين والحمد لله. اغفروا واغفروا ومن يكن شعب الصيام أعطاكم الأجر ورحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله